orang yang memang ingin paham, yang ingin apa yang tadi termasuk menurut kamu segmentasinya itu gitu ya, itu Mm-mm. gampang melakukan filter ini gitu loh. Berarti Mm. kan mungkin membahas tentang UX, UI-nya gitu kan. Oke. Bisa saja Berarti itu itu. ya concernnya UI UX, terus nanti kemudahan ya Bu ya? Iya. Nah, seperti itu gitu loh. Jadi gini loh, pada saat kamu membuat, ya buat teman-teman yang lain juga ya, pada saat kamu membuat permasalahan, latar belakang permasalahan, itu bisa saja sesuatunya apa yang bisa ditarik untuk dijadikan sebagai variabel penelitian, itu bukan hanya kayak misalnya ini ngomongin filter gitu ya. Tapi ternyata, oh ini filter ada di mana? Ada di website. Oh di website cara orang menggunakan itu kan kadang ya harus melihat kayak interface-nya gitu ya. Ini Mm-mm. gampang apa susah sih gitu ya. Carinya ada di Mm-mm. mana? Bener nggak ketemu gitu loh. Jadi bisa lihat dari situ. Coba deh, ada beberapa penelitian mengenai Oke. website atau aplikasi tentang itu tadi user apa ya interface Experience. gitu ya. UX, Iya. UX UI dan juga easy for use gitu ya. Nah, seperti itu Oke Bu. ya. Gitu Oke. ya. Baik Bu. Paham ya? Terima kasih Bu Domi. Oke. Next. Aduh, dia tadi siapa ya? Kemudian Aulia. Aulia. Aulia ada Aduh, Ibu. Aulia. Aulia tentang apa nih Aulia? Ini yang mana ya? Fani, Bu, Fani. Oh, Fani. Oke. Ya, Van. Fani Van. Nah, implementasi konsep 3R dalam pengelolaan sampah. Ini apa nih? Untuk apa nih? Maksudnya ada permasalahan apa di sini? Jadi, sebelumnya saya mau jelasin sedikit ya, Bu. Jadi saya, Fani sama Selven kan lagi magang. Nah, magang kita ini kan di BCF ya, Bakri Center Foundation. Nah, dia Oke. ini itu ada salah satu profil lembaga penempatannya, Mm-mm. yaitu Benua Benua Lestari Indonesia. Nah, si Benua Lestari Indonesia itu dia lagi gunain konsep 3R untuk pro- eh, permasalahannya dia gitu, Bu. Oke, terus? Ya berarti kan sebenarnya si objeknya kamu adalah si siapa? Benua itu tadi. Apa benua apa tadi? Sorry. Benua Lestari Indonesia, Bu. Benua saya. Nah, benua lestari Indonesia gitu loh. Permasalahannya ada seperti apa permasalahannya? Ini kan bukan permasalahan nih. Belum ada nih permasalahan yang ada di sini nih. Gitu loh. Eh, saya Halo Bu, saya izin masuk Mm-mm. ya Bu. Jadi sebenarnya permasalahan di benua lestari Indonesia itu masih kurang Mm-mm. di sekitarnya gitu sih Bu. Mereka lebih apa ya mewadahi eh, untuk bisa mengedukasi masyarakat soal pengelolaan sampah gitu-gitu Bu. Jadi Mm-mm. eh, dari BCF ini udah ada isu tentang lingkungan, tapi penempatannya itu di benua lestari Indonesia. Jadi kita Mm-mm. nanti penelitiannya di benua lestari Indonesia itu, Bu. Kamu mau meneliti apa sekarang? Saya tanya. Apa yang mau kamu teliti? Ini belum jelas nih. Jadi Heeh. isunya tuh nanti kita mau, jadi kita mau meneliti ini, Bu. Mereka kan lagi mengedukasi ke masyarakat tentang gimana misahin sampah gitu loh, Bu. Antara yang mana harus di reuse, reduce, sama recycle gitu, Bu. Nah, kita mau masuk nanti gimana cara mereka tuh dalam mempengaruhi atau memberi saran gitu ke masyarakatnya, Bu, gitu. Gimana sih? Nggak ngerti saya. Kan gini loh. Pada saat kamu melakukan penelitian, balik lagi nih. Tadi ya, saya sudah dari yang kelompok pertama gitu ya. Dampaknya apa nih? Gitu loh. Kalau misalnya hanya bicara tentang implementasi konsep 3R dalam pengelolaan sampah yang dilakukan,
gini, maksud saya gini. Tunggu. Nanti ada hubungannya apa nih? Misalnya kita kan ngomongin tentang bisnis nih, ya kan? Tentang bisnis, ya. Kemudian green yang kita bahas di sini adalah yang berhubungan dengan bisnis, gitu ya. Kalau misalnya tadi yang kamu bahas ini tentang implementasi konsep 3R, reduce, reuse, recycle dalam pengelolaan sampah, lalu apa nih dampaknya terhadap si perusahaan gitu loh, ya. Kemudian sebenarnya apakah saya belum melihat gitu ya permasalahan yang ada nih, yang ada di sini nih di tulisan ini gitu ya. Belum kelihatan ya. Maksud saya ini belum kelihatan sama sekali gitu ya. Jadi permasalahan pada benua benua lestari indah itu sendiri belum jelas gitu ya. Apakah memang mereka apa namanya ada kesulitan gitu ya. Kemudian mereka jadi gimana ya? Apakah ini kegiatan CSR-nya mereka gitu ya, kayak misalnya BCF itu adalah kegiatan CSR mereka, kemudian mereka melatih orang-orang ini supaya apa ya? Jadi dihubungkan ke situ loh gitu loh. Jadi bukan hanya tentang konsep 3R-nya saja gitu loh. Paham nggak? Jadi kayak jadi kamu harus bercerita mengenai si BCF itu sendiri, terjadi apa, kemudian akhirnya mereka menggunakan si benua lestari indah itu gitu ya untuk melakukan kegiatan CSR-nya. Nah, ini kan sebenarnya adalah kegiatan CSR mereka, iya nggak? Bagaimana mereka akhirnya memiliki pandangan positif terhadap perusahaan, kan gitu kan? Iya nggak? Halo, tes Iya, tes, Bu. Iya. iya nggak? Nah, Nah, karena saya lihat di sini nih, kayak misalnya kamu tiba-tiba ngomongin tentang pengelolaan sampah yang efektif dapat menciptakan peluang bisnis baru dalam bidang daur ulang dan pengelolaan limbah. Tiba-tiba ke sini, nggak nyambung gitu loh dari atas kamu ceritanya apa, kemudian ke bawah gitu loh. Nggak jelas. Yang mau kamu bahas itu objek penelitiannya tuh nggak jelas gitu. Ini masih bicara tentang caranya aja, ya nggak? Ngomongin tentang praktek 3R-nya gitu loh. Iya, Bu. Jelas, Bu. Ya, jadi kamu harus menjelaskan mengenai si BCF-nya, mengenai mereka melakukan apa di masyarakat kegiatan CSR dengan melatih gitu ya, melatih kegiatan 3R itu tadi ya dalam pengelolaan sampah. Nah, kamu jelaskan bahwa kegiatan ini memang untuk apa gitu ya. Nah, kemudian apa nih yang terjadi? Apakah misalnya masyarakat ada yang menolak gitu ya, atau misalnya mereka apa ya? Pokoknya kan ada hubungan dengan CSR. Coba deh cari penelitian mengenai CSR. Kan itu berdampak bisnis juga gitu ya. Nah, coba deh cari penelitian mengenai CSR ya. Seperti itu gitu loh. Jadi nyambungnya ke sana gitu loh, guys. Ya. Kalau Eh, yang saya lihat. Mm-mm. Oke, Bu. Sejauh ini kita udah paham sih, Bu. Dari kita juga kurang spesifik gitu, Bu. Jadi masih Mm-mm. agak ngambang dan terlalu umum. Jadi untuk Mm-mm. yang tadi Bu jelasin berarti yang punya kita ini masih bisa kita pakai kan, Bu? Berarti Ya, judulnya kita masih bisa. ubah sama problemnya Masih gitu ya, bisa. Bu ya? Mm-mm. Mm-mm. Masih bisa. Oke. Ya, ini jadi harus nyambung dan harus ada objek penelitiannya, gitu ya. Oke, siap, Bu. Terima Oke, kasih, Bu. Nah, mungkin nanti kita yuk. revisi dikit ya, Bu. Oke. Mm-mm. Nggak dikit itu, lumayan, Ya. tambahin. Ya, Ibu. Terima kasih ya, Bu, masukannya. Yuk. Mani, Hanifah tadi penelitian apa ya? Body shop, body shop. Oke, wait. Body shop. Hanifah ada nggak? Hanifah, Zahra, Hikmah, Iya, Reski. iya, Bu. Nah, ini tentang apa nih? Body shop.
Tentang pengaruh marketing mix Bu terhadap keputusan pembelian produk The Body Shop. Jadi pakai 4. Kenapa emang body shop? Menarik loh ya, yang terjadi coba kamu cari tahu tentang body shop, banyak permasalahan. Body shop itu telah terjadi penurunan ya, penurunan dan di Inggris itu sudah menutup gerainya ya. Di Inggris sudah menutup gerainya, kemudian dibeli sama perusahaan Jerman, coba deh kamu cek. Dan ternyata katanya di Indonesia itu masih bisa bertahan ya. Masih bisa bertahan meskipun dia punya harga mahal ya. Dan gue jadi bocorin gitu ya, karena tadi aku baru baca-baca tentang body shop gitu ya. Jadi coba kamu cari tahu lagi mengenai body shop ini gitu ya. Ternyata penggunanya, segmentasinya itu udah berubah. Ya, coba kamu cek gitu ya. Nah, kamu cek mengenai segmentasi yang apa namanya yang ada di dalam body shop itu. Kalau zaman dulu saya, seangkatan saya gitu ya, kalau pakai body shop itu kayaknya kelihatan keren gitu ya, kelihatan kayak wah wangi gitu ya, wanginya body shop itu khas sekali gitu ya. Tapi semakin lama semakin berubah gitu ya. Orang yang muda ya kayak anak saya gitu udah nggak pakai body shop ya. Udah ada produk lain yang jauh lebih murah dan ada fragrance yang sama gitu loh ya. Dan campaign yang seperti ini ternyata oleh pihak lain juga dilakukan. Nah, itu sebenarnya coba deh kamu cari tahu. Itu kan ibaratnya jadi kayak ada gap gitu ya, permasalahan gitu ya. Bisa jadi kamu jadi menangkap kayak misalnya, kenapa sih kok orang udah nggak tertarik lagi sama body shop? Padahal gitu ya, dia adalah produk yang sudah cukup lama gitu ya, dari tahun berapa tuh gitu ya. Nah, beberapa di negara lain udah tutup, di Indonesia kok enggak. Nah, itu kan ada permasalahan tuh. Apakah orang Indonesia tuh loyal? Nah, loyalnya itu dipengaruhi oleh apa sih? Kenapa orang loyal sama produk body shop ini? Paham nggak? Apakah memang mereka percaya sekali, ngomongin tentang trust gitu ya? Apakah mereka percaya sekali dengan, apa namanya, dengan produk ini gitu ya. Berarti kan ngomongin tentang brand trust. Ya, benar nggak sih orang trust dengan brand ini gitu loh? Kenapa orang Indonesia bisa loyal sampai sekarang? Ya, gitu loh. Terus ngomongin lagi misalnya dari brand trust, terus nanti bicara tentang misalnya brand image gitu ya. Jadi seperti itu. Karena kalau misalnya bicara tentang keseluruhan tentang green marketingnya gitu ya, ini produk lama kan sebenarnya gitu loh. Atau kamu mau cari sesuatu yang baru? Kenapa kamu membahas tentang green marketing gitu ya, atau tentang apa tadi mix bauran pemasaran gitu ya, bauran pemasarannya? Apakah sebenarnya produk body shop yang sudah cukup lama ini di Indonesia itu punya produk baru gitu loh? Harganya apakah dia memang selalu diskon? Karena kan kalau nggak salah di beberapa outlet gitu ya, dia punya outlet khusus diskonnya. Kan pusatnya itu ada di Bintaro ya, kalau nggak salah. Di Bintaro. Di Bintaro itu di sebelahnya itu ada outlet khusus itu untuk yang diskon. Nah, itu kayak gitu. Ya. Jadi ini masih kurang nih untuk latar belakang body shop-nya. Ya. Jadi untuk membuat permasalahan ya, jadi kamu coba baca mengenai body shop. Apa sih yang terjadi di body shop? Karena bukan ini lagi yang apa yang terjadi gitu loh. Di tahun 2016, 2018 memang begini, tapi kondisinya sekarang sudah berubah sekali gitu. Ya. Oke guys, Baik, Bu. Baik, Bu. ya. Coba dibaca lagi ya tentang body shop itu sendiri ya. Oke, Baik, Bu. Terima kasih. ya. Oke, kemudian Hanifah, Ivan. Nah, Ivan lucu nih. Ada dia melakukan penelitian. Mana Ivan? Ivan kelompoknya siapa ya?
Saya Ibu Putri. Namanya di sini siapa yang kirim? Ivan Ibu yang kirim yuk. Oke. Nah, Ivan, Martinus, Putri, Ria. Nah, ini kamu ingin meneliti apa sih? Karena tahu-tahu udah ada ininya nih. Sudah ada solusinya. Selain itu perlu juga pengembangan transportasi alternatif lebih ramah lingkungan. Diharapkan meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan dan berkelanjutan lingkungan. Terus ngapain kamu melakukan penelitian? Udah ada solusinya. Ingin meneliti apa ini, guys? Kamu, guys. Nih, meningkatkan tindakan perubahan kesadaran lingkungan. Apa sih? Kamu tuh ingin meneliti apa? Ini belum jelas nih. Ya. Rencananya itu mau neliti ini Bu, apa mobil listrik. Nah, cuman saya nggak tahu tuh ke bawah-ke-bawahnya kenapa ada solusinya. Iya, yang nulis apa? Ya, jadi coba kamu meneliti oke, tentang mobil listrik gitu ya. Berarti ngomongin tentang perilaku ya. Atau apa ya? Perilaku atau keinginan orang untuk membeli kendaraan listrik tuh seperti apa gitu ya? Iya nggak? Iya, Bu. Jadi coba cari gitu ya, apakah produk yang green gitu ya mempengaruhi orang melakukan pembelian kendaraan listrik gitu ya, ataukah harga karena subsidi gitu ya, diskon, orang makin tertarik nggak sih dengan mobil listrik gitu ya. Nah seperti itu ya, tetapi harus ada ininya ya, permasalahannya. Oke. Ini kurang nih, ini masih kurang. Jadi kamu bahas tentang mobil listriknya ya, guys. Ya. Berarti yang harus dibahas tuh mobil listriknya, Bu ya? Iya, ini sebenarnya Transportasinya. sudah, tinggal nanti ditambah mobil listrik itu seperti apa, ya. Kemudian kamu lihat pembelian orang mengenai mobil listrik itu gimana sih, gitu ya. Kan berarti harus dilihat dong. Katanya bagus gitu ya, katanya mendukung orang-orang gitu ya. Tapi kenapa kok pembeliannya masih sedikit gitu ya? Misalnya seperti itu. Coba cari datanya. Ya, data tahun 2023 lah gitu loh. Ya, misalnya yang membeli mobil listrik itu berapa sih? Ya coba lihat data penjualan. Biasanya kan ada ya. Coba deh cari kayak misalnya REV, apa si Wuling, Hyundai itu gimana? Nah, coba kamu cek gitu Iya, ya. Bu. Ya. Oke? Iya, siap ya, Bu. Oke. Kemudian Terima Hafaz. kasih, Bu. Yuk, Hafaz, penelitiannya Hafaz. Hafaz penelitian sama siapa nih? Iya, Bu. Saya penelitian tentang minyak jelantah, Bu. Nah itu gue nggak ngerti lagi, itu apaan? Kok tiba-tiba ada minyak jelantah di penelitian riset bisnis? Kamu mau bahas apa? Jadi gini, Bu. Ini di siapa sih yang kirim? Lupa deh saya. Ini di sini yang kirim siapa? Teman kamu siapa di sini? Medisa, Bu. Medisa, Bu. Oke, Medisa. Yuk. Ya, Bu. Jadi kita bahas tentang pengolahan minyak jelantah yang dimana itu kayak masih kurang bagus. Jadi akibatnya kayak bisa mencemari lingkungan. Dan problem Terus? yang kita pengen bahas ini, Bu. Soalnya kayak pengolahan itu kayak masih kurang efektivitas gitu, Bu. Jadinya kayak masih kurang bersih gitu pengolahannya. Yang dimana itu tuh dapat pencemaran lingkungan. Ini kok nggak kedengeran ya? Apa sih ya? Saya nggak denger loh. Ya, Bu. Speaker saya agak rusak, Bu. Speaker saya agak rusak. Mic. Terus? Ya, nah, itu jadi kita pengen bahas problemnya itu tentang cara pengolahannya, Bu. Karena masih kayak kurang bersih, Bu, kalau pengolahan buat menjadi yang namanya biodiesel gitu. Jangan deh, gini deh, penelitian kamu yang berhubungan dengan bisnis, ya, berhubungan dengan
kegiatan bisnis. Nah, kalau misalnya ini proses, ini tujuan kamu mau apa? Penelitian kamu. Penelitian kamu ini ingin membahas apa? Hmm? Apakah kamu mau buat produk baru atau bagaimana? Kan kemarin saya udah bilang, oke deh kalau misalnya nanti kamu mau melakukan skripsi, kamu mau bikin bisnis plan gitu ya, membuat satu produk baru gitu ya, usaha baru, silahkan kamu gunakan ini. Tapi untuk yang di sekarang ya kita pakai yang jenis penelitian aja ya, Iya, Bu, ya. diganti aja ya. Iya, Bu, maaf, Bu. Ntar saya ganti. Oke, ya, ini ada Hafaz, Medisa, Syahgita, ya, sama Ignatius Loyola, ya. Oke, Baik, Bu. Iya, Bu. oke, yuk. Nah, sekarang kita lanjutkan, ya. Jadi nanti tiap 2 minggu sekali kali ya, kita akan bahas mengenai riset kamu, tetapi tugasnya itu akan ada terus, ya. Setiap minggu itu akan ada terus, ya. Oke, sebentar. Nah, ya. Nah, business research. Oke, kita coba lihat ya, biar kamu lebih jelas lagi, ya. Jadi, apa sih sebenarnya pada saat kita bicara udah bikin kan latar belakang. Latar belakang itu juga berisikan yang namanya data, ya. Pada saat kamu membuat latar belakang, data itu harus ada, ya. Jadi itu adalah kenyataan or recorded measure of certain phenomena. Ya, tadi beberapa kelompok sudah menyertakan itu gitu ya, dari fakta yang ada, dari berita, kemudian tadi yang sudah saya juga kasih ide bahwa kamu bisa melakukan sedikit wawancara untuk ngecek gitu ya. Nah, itu juga bisa, itu recorded gitu ya. Seperti itu. Kemudian information ya, data format structure to support decision making or define the relationship between two facts. Jadi pada saat Anda mencari latar belakang, itu bukan hanya sebenarnya dari satu sisi aja. Anda bisa gunakan dari dua sisi untuk mengetahui permasalahan yang jauh lebih kelihatan lagi gitu loh. Ya. Nah, di sini Anda juga bisa gunakan market intelligence to the subset of data and information that actually has some explanatory power enabling effective decision to be made. Ya. Nah, coba kita lihat. Ya. Jadi, kalau kita lihat dari karakteristik of valuable information, itu harus ada yang relevance ya, quality, ya, timeliness, data are current enough to still be relevant. Makanya tadi ada beberapa data yang terlampau lama gitu ya. Tadi ya kayak Body Shop ambil data tahun 2016, 2018 itu cukup lama gitu loh. Karena yang terjadi saat ini ada perubahan ya. Banyak sekali yang terjadi, apalagi tadi yang saya cerita bahwa Body Shop itu beberapa tahun terakhir, setahun 2 tahun terakhir itu mengalami seperti itu, ada penurunan gitu ya. Bahkan ada penutupan gerai. Tetapi di Indonesia masih cukup banyak orang yang memakai itu karena ibaratnya gini, si Body Shop itu di tahun saya kuliah gitu ya, itu termasuk yang happening banget gitu ya. Kayaknya tren banget kayak sekarang kamu pakai apa ya? Di sini kalau apa namanya produk skintific lah gitu ya, atau produk Wardah deh gitu ya, yang kayaknya happening gitu loh ya. Nah, pada saat seiringnya waktu, itu kan sekitar 20 tahun yang lalu gitu ya, kemudian setelah itu gitu ya, apa yang terjadi gitu loh. Oh, mungkin ada penurunan. Jadi orang yang menggunakan itu ya bisa saja adalah orang yang setia atau orang beralih. Karena apa? Orang yang
mungkin beralih itu karena mereka misalnya kehidupannya jauh lebih baik, mereka akan cari yang jauh lebih mahal. Atau mereka mungkin kemampuannya kurang gitu ya, sehingga mencari yang lebih murah, yang serupa dengan produk tersebut. Jadi harus pada saat kamu ingin melakukan penelitian, datanya itu harus tepat gitu ya yang terjadi saat ini. Ya. Kemudian information completeness, having the right amount of information. Ya, seperti itu. Nah, oke. Coba ini sebenarnya sudah saya share ya di Big ya. Nah, sebenarnya fungsi dari business research itu sendiri apa sih? Jadi, kamu ingin mencari jawaban basic question. What business should we be in? Ya. Atau kamu melakukan testing. Ya. Address things like new product, concept, or promotional idea. How effective will they be? Isunya apa? Ya, examines how specific issue impact the firm. Ya, kayak misalnya isu tentang SDM. Tadi saya lihat kok kayaknya sedikit sekali ya yang tentang SDM ya. Jadi, examines how specific issue impact the firm. Ya, such as organizational structure. Ya, sebenarnya di SDM juga bisa gitu ya, yang berhubungan dengan green itu juga sebenarnya bisa gitu ya. Tadi ada yang tentang SOP dan lain sebagainya itu oke juga gitu ya. Performance ya, which metrics are critical in real-time management and what insight can be gained from what if analysis of policy change ya. Jadi ini adalah fungsi dari business research itu sendiri. Ya. Oke, kita coba lihat lagi. Nanti ini aja deh, coba kita masuk ke sini. Ya. Ini yang sudah saya buat. Ya. Jadi, sebenarnya yang sudah kalian lakukan, ini adalah Anda, gitu ya. Who are you, gitu ya. Anda, kemudian Anda memiliki pengalaman, ya. Kemudian Anda tuliskan bisnis fenomena itu, gitu ya. Kemudian dari bisnis fenomena yang terjadi, Anda membuat suatu skenario. Jadi tadi itu Anda sudah menuliskan atau mencoba menggambarkan teori dari yang akan Anda bahas itu tadi. Isunya apa? Variabelnya apa? Gitu ya. Jadi variabel itu adalah suatu masalah yang harus dicari solusinya atas tujuan penelitian. Jadi objek penelitian kemudian menciptakan suatu variabel. Variabel itu adalah suatu masalah yang harus dicari solusinya. Nah, variabel yang dicari solusinya itu tadi nanti berupa teori. Seperti tadi ada istilah green packaging, seperti tadi ada istilah green supply management gitu ya. Nah, itu adalah skenario gitu ya. Itu adalah skenario ya. Skenario yang berupa teori gitu loh. Ya, dari mana? Dari bisnis fenomena. Jadi kalau misalnya bisnis fenomenanya kamu itu ngaco, maka akan bisa membuat teorinya juga jadi nggak jelas. Sebenarnya kamu ingin mencari permasalahan ya yang apa istilahnya solusinya itu apa gitu loh. Nggak kelihatan nanti. Ya, seperti itu. Jadi berhubungan gitu loh. Jadi ini adalah Anda mengalami gitu ya, mengalami experiencing bisnis fenomena, kemudian menciptakan teori. Ya, menciptakan teori. Anda bisa menarik teori itu dari bisnis fenomena itu tadi. Ya. Kemudian Anda lihat bahwa dari keduanya itu kalau digabung gitu ya, akan bisa menemukan truth scientific method business. Ya. Jadi nanti kita akan lihat bahwa pada saat menciptakan satu teori gitu ya, Anda misalnya ternyata ketemu yang harus saya bahas itu mengenai tadi misalnya website aplikasi gitu ya, mengenai UI UX gitu ya, user interface dan user experience gitu ya, istilahnya bagaimana pengalaman orang menggunakan si aplikasi tersebut, kemudian apakah ada kemudahan gitu ya, itu UX, UI gitu ya. Nah, itu kan ketemu yang tadinya di fenomena ini gitu ya, mungkin nggak kelihatan.
Tapi pada saat Anda bahas, Anda bisa menemukan itu. Oh, itu yang saya ingin bangun. Saya ingin lihat apakah orang ngeh gitu ya. Dengan tombol feature yang travel tadi gitu ya. Nah, seperti itu. Anda membangun suatu teori, overview, teori building. Nah, ini nih, teori building ya. Coba seperti ya. Jadi Anda akan mencari teori building itu tadi ya. Kemudian setelah Anda membangun satu teori, Anda akan melakukan yang namanya business research process. Jadi nanti melakukan research processnya seperti apa ya. Kemudian nanti Anda akan melibatkan human di sana gitu ya. Jadi Anda akan meneliti, mungkin Anda akan masuk ke dalam apa misalnya orang yang akan Anda wawancara, responden Anda itu yang ada berhubungan dengan person gitu ya, human being. Ya, seperti itu. Nah, kemudian muncullah problem definition and formulation. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang problem definition di sini, berarti Anda tadi kan Anda sudah melakukan ini nih, ya. Identification of the broad management problem, ya. Ada yang sudah melakukan, ada yang belum, tapi kebanyakan belum, ya. Jadi Anda harus ketemukan dulu nih, ya, broad management problemnya. Tadi masih banyak yang sifatnya masih umum gitu ya. Coba sekarang kerucutkan lagi, Anda ingin bahas tentang apa? Ya, seperti tadi body shop sudah, oke, booking.com ya. Coba jelaskan ya bagaimana mereka memutuskan itu gitu ya. Kemudian ada masalah di mana? Mungkin orang nggak paham gitu ya, banyak orang yang nggak tahu gitu ya. Jelaskan tentang ini ya. Identification of broad management problemnya ya. Kemudian lakukan preliminary research kalau itu dibutuhkan ya. Jadi pre-survey. Tadi saya juga sarankan ke beberapa kelompok gitu ya. Coba kamu interview gitu ya. Sedikit gitu ya ke pengguna. Gak usah panjang-panjang gitu ya. Tujuannya adalah untuk preliminary research ya, pre-survey ya. Setelah itu Anda definition of research problemnya lebih perjelas lagi. Ya, seperti itu. Oke. Wait. Nah, ya. Kemudian kita lihat ya, ini tadi step 1, identification of broad management problem ya. Kita lihat di sini ya, Anda melakukan observasi gitu ya. Melakukan kok kelihatan gini sih. Ya, melakukan observasi broad area of research interest identified ya. Preliminary data gathering tadi ya, jadi bisa melakukan preliminary data gathering itu Anda bisa pakai tadi interview dengan sekelompok orang saja, sedikit orang, atau juga dengan cara literatur survei, jadi membaca penelitian yang terdahulu, misalnya ngomongin tentang awareness gitu ya. Sebenarnya awareness itu apa sih gitu ya? Faktor yang yang mempengaruhi awareness itu apa sih? Kenapa sih awareness itu harus penting bagi perusahaan? Kenapa gitu ya? Nah, itu juga bisa dibahas dari Anda tahu dari literatur gitu ya. Literatur itu artikel jurnal yang sudah publikasi gitu ya. Kemudian nanti problem definition muncul ya. Nah, sebenarnya pada saat melakukan baca literatur yang ada gitu ya. Jadi di latar belakang itu sebenarnya bisa saja permasalahan itu muncul, misalnya tadi kan ada beberapa yang misalnya perusahaan sudah melakukan kegiatan atau sudah merencanakan strategi gitu ya. Kemudian ternyata hal itu tidak dirasakan oleh si segmentasinya gitu ya, si segmennya, si konsumennya, misalnya seperti itu. Kemudian itu bisa saja menjadi gap permasalahan dan itu bisa menjadi satu masalah yang bisa dibahas gitu ya. Atau kamu ingin membandingkan antara yang terjadi di kenyataan gitu ya
dan yang seharusnya terjadi pada saat Anda baca literatur, kok begini gitu ya. Di literatur itu harusnya seperti apa, ternyata pada kenyataannya kok begini sih. Nah, itu ada gap ya. Jadi Anda bisa membandingkan itu. Permasalahan itu bisa saja terjadi gitu ya. Nah, sehingga di sini kelihatan yang namanya critical literature review. Ya, Anda bisa mencari tahu sebenarnya ada sesuatu yang terjadi nih gitu ya. Kok beda sih? Harusnya dari penelitian yang lampau, misalnya ada variabel yang harusnya berpengaruh nih. Tetapi ternyata di kenyataannya, misalnya udah ngomongin iklan gitu ya, iklan itu harusnya membuat orang jadi aware gitu ya, atau membuat orang tertarik, apalagi kalau iklannya itu sering gitu ya. Tapi kok ini malah semakin menurun sih? Ada apa? Padahal dari konsepnya gitu ya, itu mempengaruhi sekali dan sangat besar di industri yang sama. Tapi kok di industri di industri yang sama dengan tahun yang berbeda kok beda hasilnya gitu ya di kenyataannya. Nah, itu bisa jadi juga sebagai kamu tarik sebagai problem ya, seperti itu. Nah, kita lihat lagi, jadi ini critical literature review gitu ya. Kemudian dari critical literature review, kalau misalnya Anda melakukan kegiatan yang namanya penelitian dengan cara induction gitu ya, ini bisa langsung masuk ke research design gitu ya. Jadi Anda ingin meneliti dengan cara apa ya? Kalau induction itu yaitu tadi yang saya bilang bahwa kualitatif gitu ya. Anda ingin mencari tahu lebih dalam mengenai hal tersebut. Kenapa sih kok begini gitu ya? Kenapa sih ini terjadi gitu ya? Nah, itu langsung ke research design. Jadi langsung ke research design, induction gitu ya. Kemudian nanti dia ke data collection gitu ya, mengambil data ya. Kemudian nanti di sini induction gitu ya. Nah, ini ada research question yang harus dijawab. Tetapi kalau penelitian kamu itu akan berupa deduction gitu ya, berarti kamu akan menemukan ya variabel yang akan kamu bahas gitu ya. Jadi variables clearly identify and label. Jadi seperti tadi ketemu mau mencari pengaruhnya gitu ya, dihitung nanti dengan cara statistik, itu deduction. Jadi melalui beberapa proses, deduction theoretical, deduction generation of hypothesis, ya, kemudian masuk ke research design. Ya, jadi nanti ada hipotesis gitu ya, hipotesis itu adalah kayak apa ya, dia dugaan ya. Anda membuat dugaan. Dari penelitian sebelumnya ini terjadi. Kalau di penelitian saya terjadi atau enggak gitu ya. Jadi kamu ingin membuktikan bahwa dua variabel itu berpengaruh atau ada hubungannya gitu ya. Itu hipotesis ya. Jadi yang tadi saya share ke kamu pada saat saya berikan masukan itu ada yang berupa kualitatif, ada yang berupa kuantitatif. Semua terserah kamu gitu ya. Kamu ingin meneliti dengan cara apa? Apakah induction atau induktif gitu ya? Ataukah deduction? Kalau deduction nanti kamu akan dengan statistik ya untuk melakukan metode penelitiannya, ambil datanya, olah datanya itu dengan statistik. Tetapi kalau induction itu dengan cara kualitatif, kamu akan menggunakan wawancara, teknik wawancara, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi semuanya itu terserah kamu, ya. Nyamannya kamu itu seperti apa. Tetapi coba pertegas lagi permasalahannya itu apa, gitu ya. Karena tadi masih banyak sekali yang permasalahannya belum muncul, gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian ini deduction, kemudian di sini membuat report writing, report presentation, and managerial decision making gitu ya. Ini kalau di dalam perusahaan. Ya. Oke. Nah, ini ya. Berarti anggaplah latar belakang kamu itu sudah hampir jadi, kamu sudah mengetahui bisnis fenomenanya gitu ya. Kamu sudah
Ini ya, berarti bisnis fenomena sudah. Nah, ini tinggal membangun yang namanya skenario atau teorinya. Ya, jadi konsep yang mau kamu ambil itu apa, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar apa ya, kayak tadi kan sudah tuh ada beberapa yang sudah dapat konsepnya ya, ngomongin tentang green packaging gitu ya, kemudian ngomongin tentang green gitu ya, green financing ya, itu tentang skenario atau teorinya. Tetapi coba cari untuk membangun satu teori ya, Anda cari dari literatur. Ya, literatur itu Anda bisa dapatkan kalau sekarang kan udah nggak perlu ke perpus langsung gitu ya, cari informasi di perpus gitu ya. Kalau zaman dulu sih iya gitu ya, harus cari buku yang cetak, harus cari ke perpus. Nah, sekarang kan sebenarnya informasi di internet itu banyak sekali. Ya, Anda bisa cari dari Google Scholar. Ya, Google Scholar. Scholar. Ya, Google Scholar. Misalnya kamu mau cari tentang apa tadi? UI, UX gitu ya, misalnya. Ya, itu banyak sekali ya yang berhubungan dengan UI UX. Coba cari yang ada hubungannya dengan pemasaran, gitu ya. Jadi karena ini kan tentang teknologi, takutnya nanti lebih ke IT gitu ya. Nah, itu akan susah gitu ya. Coba cari yang ada hubungannya dengan pemasaran, gitu ya. Nah, Google Scholar. Coba cari di Google Scholar teori yang kamu tadi udah, misalnya cuma satu. Nah, coba cari lagi gitu loh. Variabel-variabel ya apa saja sih, misalnya ngomongin tentang loyalty. Loyalty itu apa sih gitu ya. Nanti akan keluar tuh informasi tentang loyalty. Apa saja yang mempengaruhi tentang loyalty. Loyalty di skincare gitu ya, di dunia per skincarean itu seperti apa gitu ya. Nah, itu akan keluar semua gitu ya. Informasi literatur mengenai itu. Nah, cari literaturnya juga jangan terlalu yang lama gitu ya. Kalau dilihat dari dinamis gitu ya, sehingga kamu harus cari yang terbaru. Lalu dengan saat ini itu berbeda gitu loh, ya. Mungkin jauh sekarang lebih santai, mungkin nanti si karyawannya lebih banyak Gen X-nya gitu ya. Perilakunya saja sudah berbeda gitu loh. Sehingga kamu harus mencari artikel penelitian yang paling baru ya, seperti itu. Biasanya kalau dari kampus itu minta di apa ya, sekitar 5 tahun ke belakang lah, berarti 2023, 2024. Coba cari yang 2020 gitu ya. Cuman masalahnya kita kan ada masa pandemi ya. 2020 itu pandemi sampai 2023. Nah, itu kan sebenarnya cukup apa ya? Cukup membuat semua berubah gitu loh. Sehingga ya coba ambil dibandingkan juga dengan literatur yang setelah pandemi ya, seperti itu. Ya, berarti tahun 2023 akhir lah gitu ya. Atau 2022 masih oke lah ya. Nah, kita ingin lihat nih ngomongin teori building ya. Teori building, apa itu teori? Teori itu adalah formal logical explanation of some events that includes prediction or how things relate to one another. Itu teori. Ya. Jadi ini adalah suatu hal yang formal, logical explanation of some events that includes prediction or how things relate to one another. Ya. Jadi goals of theory itu adalah understanding, bisa dimengerti, atau dia bisa memprediksi. Ya. Nah, it is all about abstraction. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat abstraction itu sendiri, ya. Jadi bisa dilihat dari sini nih, ya. Jadi coba misalnya abstract levelnya seperti apa sih? The level of knowledge expressing a concept
that exists only as an idea or quality apart from an object. Ya. Jadi memang ada teori yang masih sifatnya itu abstrak gitu ya. Sehingga masih kayak apa ya, kalau misalnya dibilang secara ini tuh kayak kamu hanya melihat atau membaca dari konsep luarnya aja. Kamu belum masuk ke dalamnya gitu ya. Kayak misalnya bicara tentang, Bu, saya ingin meneliti tentang marketing mix gitu. Nah, itu masih abstrak tuh gitu ya. Marketing mix itu ada banyak. Apa yang mau kamu bahas? Misalnya ngomongin produk. Lebih dalam lagi, produk yang bagaimana? Apa yang mau kamu bahas? Produk pun juga banyak gitu loh. Ya. Lebih masuk lagi, empirical level, the level of knowledge that is verifiable by experience or observation. Ya, jadi apalagi kalau misalnya kamu ingin meneliti mengenai sesuatu yang didaktif tadi gitu ya, yang sifatnya ingin diukur dengan statistik. Itu harus lebih kecil lagi gitu ya. Ada empirical levelnya gitu ya. Lebih kecil gitu ya. Jadi bisa diverifikasi by experience or observation. Ya. Contoh nih, ya, contoh misalnya ngomongin leadership gitu ya. Moral, GDP, aset, customer satisfaction, market share gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang lebih spesifik gitu ya. Bisa diukur ya, seperti itu.